Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelmu Wakidah. Cerita kali ini datang dari Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. Langkah terakhir di Alas Purwo. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita lanjutnya. Oke, baiklah. Kita masuk ke ceritanya. Di Banyuwangi ada seorang pemandu wisata bernama Raka. Ia terkenal berani dan sering membawa turis masuk ke hutan Alas Purwo, tempat yang katanya angker. Tapi ia menganggap cuma mitos untuk menakut-nakuti orang. Raka lahir dan besar di desa yang tidak jauh dari kawasan hutan itu. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita orang-orang tua tentang Alas Purwo yang konon menjadi gerbang dunia gaib, tempat bersemayamnya makhluk halus, bahkan pusat ilmu hitam. Namun bagi Raka, semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh. Ia tumbuh dengan pikiran bahwa hutan itu hanyalah hutan, pohon, tanah, dan satwa liar tidak lebih. Setelah dewasa, Raka bekerja sebagai pemandu wisata. Ia paham setiap jalur setapak di Alas Purwo, tahu mana jalan aman dan mana yang sebaiknya dihindari. Keahliannya membuatnya cepat dikenal di kalangan turis, terutama mereka yang tertarik pada petualangan. Beberapa bahkan sengaja memilih Raka karena reputasinya yang tidak takut apapun. Ia sering memandu tamu masuk hingga jauh ke dalam hutan, melewati pohon-pohon tua yang tinggi dan menjulang semak lebat yang membentuk lorong, dan suara-suara burung eksotis yang memecah kesunyian. Ketika turis bertanya tentang cerita-cerita angker yang mereka dengar dari internet, Raka akan tertawa sambil menggeleng. Itu cuma bumbu biar tempat itu terdengar seru, katanya sambil melangkah santai di depan rombongan. Kalau kalian dengar bisikan dari sini, kemungkinan besar itu suara daun bergesek atau monyet yang lagi iseng. Kadang ia bahkan menambahkan lelucon kecil, kalau ada hantu, pasti saya sudah minta kerja sama dia jadi pemandu kedua. Namun, di balik sikap santainya, ada satu hal yang jarang ia ceritakan kepada orang lain. Beberapa kali, Raka memang pernah mengalami kejadian yang sedikit aneh. Pernah suatu sore, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Padahal ia yakin tidak ada siapapun di jalur itu selain dirinya. Pernah juga ia melihat cahaya redup seperti obor jauh di tengah hutan. Padahal tidak ada perkampungan di arah itu. Meski begitu, Raka selalu mencari penjelasan logis binatang liar, pantulan cahaya, atau sekedar perasaannya saja. Baginya rasa takut hanyalah reaksi berlebihan dari orang-orang yang terlalu percaya cerita lama. Hutan Alas Purwo sendiri punya pesona yang sulit diabaikan. Di pagi hari, kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon, membuat cahaya matahari terlihat seperti pita-pita emas yang jauh dari langit. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan daun kering. Suara alam membentuk harmoni yang menenangkan. Tapi bagi sebagian orang, kesunyian itu justru terasa seperti sedang diawasi. Bagi Raka, itu hanyalah bagian dari keindahan yang ia cintai. Ia hafal setiap detail, dari bekas jejak babi hutan hingga pohon beringin yang besar disebut warga sebagai pintu gerbang. Hubungannya dengan hutan ini membuatnya semakin yakin bahwa cerita mistis hanyalah karangan. Ia percaya bahwa rasa takut datang dari pikiran kita sendiri, bukan dari makhluk gaib. Bahkan ketika beberapa warga desa bercerita bahwa mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih di dekat sungai pada malam hari, Raka hanya mengangguk dan berkata, mungkin kabut yang kelihatan seperti orang. Meski begitu, ada suatu aturan tak tertulis di desanya yang tetap ia patuhi. Tidak masuk di bagian hutan tertentu pada malam hari. Raka menganggapnya bukan karena takut, melainkan demi keselamatan. Terlalu mudah tersesat saat gelap, dan bahaya binatang liar lebih besar. Jadi meskipun ia terkenal berani, ia tetap tahu kapan harus menghentikan langkah. Ia tidak sadar bahwa keyakinannya akan segera diuji oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya tentang Alas Purwo untuk selamanya.
Setiap kali ada tamu, ia akan bercanda sambil menunjuk pepohonan. Kalau dengar bisikan, jangan lari, itu cuma monyet iseng. Ucapannya sambil tersenyum lebar, membuat para turis tertawa meskipun beberapa tetap memandang sekitar dengan waspada. Kadang ia menambahkan guruan lain seperti menuju ke arah semak dan berkata bahwa di baliknya mungkin ada fotografer hantu yang suka mengintip. Bagi Raka, hutan hanyalah ruang kerja terbuka yang kebetulan dipenuhi pohon-pohon tua dan suara-suara aneh. Sama seperti kantor orang lain yang dipenuhi suara mesin kopi atau bunyi telepon. Ia berjalan dengan langkah ringan, sesekali mematahkan ranting kecil memberi tanda jalan dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Para tamu yang awalnya gugup perlahan ikut santai karena sikapnya yang begitu tenang. Baginya semua itu hanyalah rutinitas dan alam hanyalah latar tempat ia mencari nafkah, bukan sesuatu yang sakral atau perlu dihormati dengan ritual khusus seperti yang dilakukan sebagian warga desa. Suatu malam, Raka mendapat telepon dari rekan sesama pemandu yang suaranya terdengar panik. Ada rombongan turis yang tersesat di tengah hutan dan belum kembali ke titik pertemuan. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil jaket, menyalakan senter dan bergegas masuk menuju jalur masuk alas purwo. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang meski ia sudah terbiasa dengan suhu lembab hutan. Langit di atasnya pekat tanpa bintang seolah awan tebal menutup seluruh cahaya. Dari kejauhan, suara ombak pantai selatan terdengar samar, namun di sekitarnya suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam justru menghilang begitu saja. Sunyi hening yang terlalu hening. Ia melangkah lebih dalam, menyusuri jalan setapak yang sudah dihafalnya di luar kepala. Setiap kali ujung sepatunya menginjak ranting kering, suara retakan terdengar lebih begitu keras, memantul di antara batang pohon seperti gema. Tiba-tiba, lampu senter di tangannya mulai redup. Cahaya yang tadinya stabil kini redup dan terang secara acak, membuat bayangan pohon bergerak-gerak seperti sosok yang menari di kegelapan. Raka menggerakkan senter mencoba memastikan arah ketika pandangannya tertuju pada satu titik di depan. Di tengah jalan setapak berdiri sosok perempuan berbaju putih. Punggungnya menghadap Raka, rambutnya panjang terurai sampai menutup hampir seluruh punggung. Bergerak perlahan tertiup angin yang aneh dari mana datangnya. Tubuhnya tidak bergerak seolah membatu di tempat. Raka spontan berhenti. Matanya menyipit mencoba memastikan apakah itu salah satu turis yang ia cari. Namun ada sesuatu yang tidak wajar. Gaun putih itu tampak terlalu bersih, terlalu terang dibandingkan kegelapan hutan. Seakan memantulkan cahaya dari senter yang sudah hampir padam. Ia memanggil pelan, suaranya terdengar kaku. "Mbak?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap membelakanginya, tidak sedikit pun menunjukkan tanda mendengar. Raka melangkah satu kali dan baru menyadari bahwa suara kakinya seolah diserap tanah. Tidak menghasilkan bunyi apapun. Sosok itu mulai melangkah maju menjauh menuju bagian hutan yang lebih gelap. Tanpa suara, tanpa goyangan langkah seperti manusia pada umumnya. Raka menelan ludah, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tapi entah kenapa kakinya tetap bergerak mengikuti. Raka kembali memanggil, kali ini dengan suara yang lebih keras, berharap perempuan itu menoleh. Namun tetap saja tidak ada reaksi. Ia hanya berjalan pelan, langkahnya seolah melayang di atas tanah. Raka mempercepat langkah mencoba mendekat, tapi jarak di antara mereka tidak pernah berubah, selalu sekitar 3 meter, seolah ada jarak yang tak terlihat yang menjaga. Cahaya senter yang terus berkedip membuat pandangannya semakin sulit. Bayangan pohon menari liar di tepi jalur, dan setiap kali ia berusaha mengarahkan sinar tepat ke tubuh perempuan itu, cahayanya justru redup. Tanpa sadar, mereka semakin masuk ke dalam hutan. Udara berubah menjadi lebih dingin dan lembab. Bau tanah basah campur aroma yang asing seperti bunga membusuk. Suara-suara hutan yang biasanya menemani malam tetapi tidak terdengar. Tidak ada suara jangkrik,
Tidak ada burung malam, hanya suara napas sendiri yang terasa terlalu keras. Raka mulai merasakan bulu kuduknya meremang, namun pikirannya mencoba tetap rasional. Tapi semakin lama ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Batang-batang pohon di sekelilingnya terlihat lebih rapat, lebih besar, dan kulitnya dipenuhi lumut tebal yang tidak pernah ia lihat di jalur biasa. Langkahnya melambat ketika ia menyadari bahwa tanah yang dipijak kini melembek, seperti lumpur tipis. Tidak ada tanda-tanda bekas kaki manusia, tidak ada ranting patah, tidak ada jejak apapun yang menunjukkan rombongan turis pernah lewat di sana. Hanya ada jalur sempit yang dibuat oleh semak yang menunduk, seakan terbentuk khusus untuk dilewati mereka berdua. Raka menoleh ke belakang, berharap melihat cahaya dari pintu masuk jalur utama. Tetapi yang ada hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada arah pulang yang jelas. Saat itulah ia benar-benar sadar. Jalur ini bukan jalur yang pernah ia kenal. Hutan yang biasanya terasa seperti sahabat kini tampak asing, bahkan mengancam. Raka berhenti sejenak, berniat memanggil lagi, tapi tenggorokannya kering dan berkata-kata seakan tertelan oleh udara yang dingin. Perempuan itu terus berjalan tanpa menoleh, seakan tahu Raka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ketika mencoba berbalik, Raka berhenti karena pemandangan di belakangnya sama sekali tidak seperti jalur yang ia lewati tadi. Di hadapannya berdiri sebuah pohon beringin besar, batangnya lebar dan menjulang. Akar-akarnya merambat seperti ular yang membelit tanah. Di sekeliling batangnya tergantung puluhan kain kuning yang sudah pudar dimakan waktu. Beberapa robek, beberapa lainnya terlihat rapi seolah baru saja dipasang. Udara sekitar beringin terasa berat. Dinginnya menembus kulit hingga tulang. Sosok perempuan yang tadi ia ikuti sudah menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya, suara berisik mulai terdengar pelan pada awalnya, seperti hembusan angin, namun kemudian semakin jelas. Yang membuatnya kaku adalah bisikan itu menyebut namanya, berulang-ulang dari segala arah sekaligus. Tidak ada sumber suara yang pasti. Setiap kali ia menoleh, hanya ada kegelapan dan siluet pohon-pohon besar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Kakinya terasa berat, seperti tertarik. Di tengah rasa panik itu, sebuah potongan nasihat dari kakeknya muncul di kepalanya. Begitu jelas seakan baru diucapkannya hari ini. Kalau tersesat di hutan, minta izin dan ucapkan maaf. Dengan suara yang bergetar, ia memaksa kata-kata keluar. Maaf, saya cuma ingin pulang. Hening sesaat, lalu udara di sekitar seperti bergerak. Kabut tipis yang tadinya membungkus pandangan perlahan tersibak, membuka kembali pemandangan jalur tanah yang ia kenal. Lampu senter di tangannya menyala terang, stabil seperti tidak pernah bermasalah. Di kejauhan, samar-samar ia mulai mendengar suara cangkrik kembali, seolah hutan baru saja mengembalikan napasnya. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi bercanda soal mitos di hutan. Semua gurauan tentang monyet iseng, fotografer hantu, atau kabut yang menyerupai manusia hilang dari cara bicaranya. Kini, setiap kali akan memulai perjalanan, ia selalu berhenti sejenak di mulut jalur, memejamkan mata dan mengucapkan salam pelan, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Para turis mungkin mengira itu hanya kebiasaan adat atau tradisi setempat. Namun bagi Raka, itu adalah bentuk penghormatan yang lahir dari pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Langkahnya di dalam hutan pun berubah. Ia tidak lagi sekedar menuntun orang melewati jalur, melainkan benar-benar menjaga setiap perilaku. Tidak membiarkan tamu berteriak sembarangan, dan memetik bunga, dan selalu menegur jika ada yang ingin membawa pulang sesuatu dari dalam hutan. Baginya, hutan bukan sekedar tempat bekerja, tetapi wilayah hidup yang dimiliki oleh penghuni yang berbeda dari manusia. Setiap kali menutup perjalanan, ia selalu berdiri menghadap pepohonan dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan.
Ia tidak peduli jika ada yang menganggapnya aneh, karena ia tahu betul bahwa perjalanan pulang tidak selalu dijamin hanya oleh arah kompas. Di dalam hati, ia menyadari satu hal yang dulu ia abaikan. Di alas Purwo, bukan kita yang menentukan kapan dan bagaimana pulang. Kadang, keputusasaan itu ada di tengah mereka yang tak terlihat, yang mengamati setiap langkah kita dari balik kegelapan, menunggu apakah kita datang sebagai tamu yang tahu diri atau sebagai orang lain yang terlalu sombong untuk meminta izin.